Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin akan fokus memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai bagian dari strategi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional agar tetap tumbuh di tengah ancaman resesi global di tahun depan. Apa saja langkah yang akan diambil dalam mendorong bertumbuhnya UMKM yang adalah tulang punggung ekonomi Indonesia? Kita bergabung dengan Wakil Ketua Umum Kadin, Sarman Simanjorang. Pak Sarman, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Leo. Salam sehat dan semangat selalu. Ya, kita tahu bahwa Kadin akan fokus di UMKM dan itu memang faktanya adalah 97% yang bekerja adalah di UMKM, sekitar 117 juta pekerja. Tapi persisnya Pak Sarman, apa yang akan dilakukan oleh Kadin untuk memberdayakan UMKM? Karena pertanyaan ini kan menjadi penting ketika UMKM sebetulnya banyak sekali sudah menyumbangkan pertumbuhan ekonomi kita, Pak. Ya, benar, Pak Leo. Jadi memang Kadin kan baru saja melaksanakan Rapimnas pada tanggal 1, tanggal 2 Desember kemarin. Kebetulan saya juga adalah ketua panitianya dalam hal ini. Temanya adalah Kadin kuat, UMKM kuat, ekonomi daerah nasional kuat, Indonesia maju. Jadi penekanannya di sini adalah bagaimana agar UMKM kita ini harus betul-betul kita bina, kita berdayakan supaya mereka menjadi salah satu penopang kekuatan ekonomi nasional. Karena memang kita tahu dalam perjalanan ekonomi kita ketika terjadi krisis misal 98, penyelamat utama kita adalah UMKM dalam hal ini. Ya. Tapi kita lihat bahwa pembinaan dan pemberdayaan ini kan belum maksimal. Nah, apalagi kita tahu bahwa ternyata dalam perjalanannya UMKM ini memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap ekonomi Indonesia. Dari sisi PDB-nya, dari sisi penyerapan tenaga kerjanya, kemudian yang menghiasi ekonomi akar rumput, semua adalah pelaku-pelaku UMKM. Tapi akses-akses yang selama ini, ya, tantangan-tantangan yang mereka selama ini hadapi, ini masih belum banyak memberikan solusi. Tapi kita beruntung bahwa pemerintahan Pak Jokowi ini sangat concern terhadap pengembangan UMKM ini. Ya kan? Jadi justru inilah sejalan sesuai dengan program Kadin, Pak Leo. Jadi kami juga mensupport penuh apa yang menjadi harapan pemerintah saat ini, bagaimana betul-betul supaya UMKM ini naik kelas. Dari mikro ke kecil, dari kecil ke menengah, syukur-syukur yang mereka bisa menjadi besar dalam hal ini. Tapi ini tidak bisa dilepas. Karena apa? Karena kita tahu bahwa pelaku-pelaku UMKM ini kan betul-betul memang alami. Jadi mereka puluhan tahun mikro aja gitu kan ya, kecil-kecil aja gitu kan, kita naik kelas dalam hal ini. Nah, disinilah pemerintah hadir, Kadin hadir, bagaimana supaya target pemerintah ini bisa tercapai. Nah, tentu kalau kita lihat Pak Leo, banyak hal-hal kelemahan-kelemahan yang harus kita berikan solusi kepada UMKM kita ini. Pak Sarman, ini pertanyaan kita semua. Di beberapa waktu yang lalu juga pemerintah, Presiden Joko Widodo juga pernah gusar ketika mengetahui pengadaan barang yang dilakukan pemerintahannya, kementerian lembaga, itu ternyata masih banyak yang mengandalkan produk impor, yang artinya bukan hasil dari UMKM Indonesia. Nah, sejak marah-marah itu sampai sekarang, itu apa sudah ada perbaikan kondisi? Apakah kemudian Kadin menjadi jembatan yang mampu dan diperhatikan, dihormati pemerintah tentunya, untuk kemudian menyerap produk UMKM ini? Atau gusarnya Presiden Joko Widodo saat itu hanya saat itu saja terjadi, tidak ada perubahan? Bagaimana Pak Sarman? Iya, jadi kemarin pada saat pembukaan Rapimnas, Pak Leo, kita Kadin itu sudah menandatangani MOU dengan LKPP, Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa. Tujuannya adalah salah satunya itu, bagaimana memastikan agar berbagai produk-produk unggulan UMKM kita yang ada di seluruh Indonesia itu masuk kepada e-katalog. Dengan catatan bahwa
belanja-belanja pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN itu lebih mengutamakan daripada produk-produk UMKM kita. Oke. Nah, jadi karena kita tahu bahwasanya hampir 1.000 triliun belanja pemerintah pusat daerah ini itu adalah untuk pengadaan barang dan jasa. Bisa dibayangkan, Presiden kan targetnya hanya sekitar 40% ya, sekitar 400 triliun. Tapi kalau bisa melebihi itu dibelanjakan dan berputar di dalam negeri, apalagi itu produk-produk UMKM, itu akan sangat-sangat bisa membantu percepatan daripada naik kelasnya UMKM kita. Jadi ini kita sudah MOU dan kita akan monitoring, kita akan evaluasi dan kita akan melaksanakan sosialisasi ke daerah bersama LKPP agar penyerapan ini lebih maksimal. Ya, lebih maksimal. Nah, sehingga kita harapkan dengan adanya perputaran uang sekitar 400 triliun juga targetnya ya untuk UMKM, saya rasa ini juga akan sangat menopang daripada pertumbuhan ekonomi kita tahun 2023 dan mengantisipasi ancaman krisis global yang sudah di depan mata kita. Pak Sarman, di dalam Rapimnas Kadin yang baru usai itu juga kalau kita lihat pemerintah, kantor Menko Perekonomian menekankan akselerasi ekonomi digital, katanya begitu. Pertanyaannya adalah apakah Kadin sudah bisa berperan membuat UMKM ini melek digital, memanfaatkan betul-betul teknologi digital ekonomi ini supaya kemudian naik kelas, atau memang masih banyak hambatannya, Pak Sarman? Ya, salah satu memang yang selama ini kelemahan dari UMKM kita adalah dia miskin akses terhadap IT dalam hal ini. Nah, ini kita kan dari Kadin kan sudah mendorong dan ternyata juga direspon positif oleh Kementerian Koperasi. Nah, kita tahu bahwa saat ini kan Kementerian Koperasi sudah memiliki target, Pak Leo, yaitu sekitar 2024 diharapkan 30 juta UMKM kita itu sudah digitalisasi dalam hal ini. Saat ini sedang berjalan dan sampai dengan tahun 2022 ini udah hampir sekitar 13,5 juta dalam hal ini, udah hampir separuh dalam hal ini. Nah, kalau ini betul-betul semakin ditingkatkan, maka kita harapkan bahwa memang peluang UMKM kita naik kelas itu akan sangat terbuka dalam hal ini. Nah, jadi untuk menyambut itu, Kadin juga akan membentuk yang namanya Wiki UMKM, ya, di mana itu adalah merupakan ekosistem yang menjadi tempat wadah diskusi, mencari solusi dan pelatihan yang dibutuhkan oleh UMKM kita. Jadi dalam hal ini memang kita harus berkomunikasi dengan pelaku-pelaku UMKM kita ini. Apa yang mereka butuhkan dalam hal ini? Jangan misalnya tiba-tiba kita bikin program di satu sisi itu bukan kebutuhan mereka. Tidak nyambung, ya. Nah, betul, nggak nyambung. Jadi kita buka komunikasi itu dalam hal ini karena kita kan sebenarnya secara garis besar kita tahu kelemahan mereka. Pertama, akses permodalan misalnya dalam hal ini. Makanya kita dari Kadin kan mendorong kepada pemerintah agar kalaupun ada kenaikan suku bunga, tapi untuk UMKM ini jangan disamakan dengan korporasi. Harus tetap ada yang namanya tarif bunga khusus kepada UMKM kita. Dan saat ini KUR kita kan sudah diberikan keringanan sekali ya, sekitar 3%. Itu juga bagaimana agar KUR ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku UKM kita untuk menambah permodalannya. Itu satu. Kemudian yang kedua kan kadang-kadang mereka juga akses pemasaran. Ya kan, mereka miskin akses pemasaran. Nah, tentu dengan go digitalisasi ini ya, jadi mereka jangan hanya main di medsos gitu kan ya, tapi dengan go digitalisasi ini tentu ini akan memperkuat pemasaran mereka terhadap berbagai produk unggulan mereka. Kemudian yang ketiga adalah Pak Leo adalah masalah misalnya mereka ini kan juga miskin akan seperti misalnya desain, kemudian juga bagaimana supaya produk mereka itu bisa juga sesuai dengan selera pasar. Ini juga harus diberikan pelatihan kepada mereka. Ya. Kemudian dari segi packaging dan lain-lain, Pak Leo. Kita tunggu nanti bagaimana kerja konkret dari Kadin untuk memperkuat UMKM, karena itu sudah jadi fokusnya ya, hasil dari mandat Rapimnas untuk saat ini. Kami berterima kasih Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Pak Sarman. Terima kasih, selamat pagi.